Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada siang hari ini, kita akan mendengarkan berbagai pandangan bagaimana kondisi empati masyarakat serta bagaimana upaya untuk menumbuhkan kembali nilai kemanusiaan di lingkungan sekitar. Saya Naila Syarfanashwa melaporkan dari Desa Nyawangan, Sendang, Tulung Agung. Di tengah perkembangan zaman yang serba cepat, nilai empati dan kepedulian sosial perlahan mulai memudar di lingkungan masyarakat. Padahal, empati dan kemanusiaan merupakan bagian penting dari jati diri bangsa, serta tercermin dalam nilai Pancasila, terutama sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Menurut jurnal USU, empati dan kemanusiaan dalam budaya masyarakat kini mulai terasa melemah. Karena itu, penting bagi kita untuk kembali menghidupkan nilai-nilai kemanusiaan tersebut. Lalu, bagaimana kondisi masyarakat Desa Nyawangan, Sendang, Tulung Agung saat ini? Apakah empati dan nilai kemanusiaannya tetap terjaga atau tidak? Untuk mengetahui pandangan masyarakat mengenai hal ini, mari kita dengarkan pendapat mereka secara langsung. Pemirsa, saat ini saya bersama dengan salah satu tokoh masyarakat Desa Nyawangan, Sendang, Tulung Agung yang berkenan berbagi pandangan mengenai mengembalikan pentingnya empati dan nilai kemanusiaan di Desa Nyawangan, Sendang, Tulung Agung. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Bapak Lukman. Oke, Bapak Lukman. Menurut Bapak, apakah empati di masyarakat Desa Nyawangan saat ini masih kuat atau mulai kurang? Bisa diceritakan contohnya? Kalau di Desa Nyawangan itu masih ada, Mbak. Masih kuat sekali ya. Contohnya dalam bergotong royong itu tadi, Mbak. Kan masih ada. Contoh kalau ada orang yang tentunya ada keperluan gitu, kita saling bergotong royong bersama-sama seperti itu. Baik, Bapak. Untuk yang kedua, faktor apa yang menurut Bapak membuat masyarakat menjadi kurang peduli satu sama lain? Kan kita jadi kondisi Menurut saya itu Mbak, tergantung individunya masing-masing. Oke. Selanjutnya, di sini saya akan mewawancarai salah satu mahasiswa mengenai menghidupkan kembali empati dan nilai kemanusiaan di Desa Nyawangan, Sendang, Tulung Agung. Selamat siang, Kak Ica. Selamat siang. Menurut Kak Ica nih, apakah Anda merasa empati antar pemuda-pemudi di sini masih terjaga? Apa ada contoh yang Anda rasakan? Baik, menurut saya di sini empati itu masih terjaga sekali ya, karena saya sebagai anggota Karang Taruna juga masih ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan di desa seperti gotong royong, pembangunan fasilitas, atau seperti kegiatan sosial lainnya gitu. Contohnya sih kalau di sini paling enggak ya misal ada sesuatu yang terjadi, misal ada tetangga yang kesusahan atau ada acara apa gitu, sebagai Karang Taruna atau sebagai warga juga masih dilibatkan gitu. Baik. Lalu menurut Kakak, apa peran mahasiswa dalam menghidupkan kembali nilai kemanusiaan di masyarakat Tulung Agung sini? Kita kan sebagai mahasiswa tentunya juga sudah memahami teknologi gitu ya. Jadi kita itu dekat dengan teknologi. Jadi kita harus lebih bagaimana ya, bisa menyaring isu-isu gitu. Terus bisa mengembangkan itu dengan kegiatan sosial, misalnya peduli akan sosial, terus kegiatan-kegiatan di sini juga dikembangkan seperti itu. Oke, baik. Lalu yang terakhir, apa tindakan kecil yang menurut Anda bisa dilakukan mahasiswa setiap hari untuk menumbuhkan kepedulian sosial? Untuk kegiatan sehari-hari itu dengan mungkin menyapa sesama mahasiswa, menyapa dosen, atau kita sekedar mengikuti organisasi itu juga menumbuhkan rasa empati. Yang terutama juga organisasi kesosialan itu juga sangat menumbuhkan empati. Pemirsa, empati dan nilai kemanusiaan sebenarnya bisa tumbuh kembali jika kita memulainya dari hal-hal yang sederhana, seperti saling mendengarkan, saling menghargai, dan saling membantu antar sesama. Membangun kembali empati bukan hanya tugas satu kelompok, tetapi juga tanggung jawab kita sebagai masyarakat Tulung Agung. Demikian laporan pada siang hari ini, saya Naila Syarfanashwa.
mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.